Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 165, hadis nomor 398, masih melanjutkan tentang fikih sholat malam. Wa an Abdullah ibn Buraidah radhiyallahu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru haqqun, witir itu adalah hak, satu kemestian, satu keharusan. Faman lam yutir falaisa minna, siapa yang tidak witir maka dia tidak termasuk golongan kami. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin wa shahahul Hakim. Hak di sini sebagaimana sudah dibahas di pekan kemarin, maksudnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka maksud lam yutir di sini bukan melewatkan witir, tetapi tidak merutinkan witir atau tidak witir sama sekali. Karena sebagaimana sudah sering dibahas, ibadah sunat itu kalau ditinggalkan satu kali itu tidak jadi dosa. Tinggalkan 2 kali, 3 kali tidak akan dosa. Tapi kalau berulang kali ditinggalkan, selalu ditinggalkan, maka ini termasuk membenci sunnah Nabi. Dan membenci sunnah Nabi itu man raghiba an sunnati falaisa minni, gitu kan? Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan umatku. Ini juga sama. Man lam yutir maknanya orang yang membenci witir, orang yang tidak memprioritaskan witir, orang yang tidak mementingkan witir, tong ngaku-ngaku umat Islam pak gitunya, kudu galak ya babi mah. Jadi yang setiap malamnya selalu tidur bangun subuh, nggak pernah tina saminggu sakali ge tara, ini jangan ngaku-ngaku umat Islam ya. Nabi tidak akan mengakui kita karena kita tidak mementingkan, tidak memperhatikan peringatan Nabi, kita tidak memperhatikan sabda-sabda Nabi, kita tidak memperhatikan contoh teladan Nabi SAW. Hadis ini menyebutkan witir, berarti bapak-bapak sebagaimana sudah kemarin dibahas, yang pokok dari sholat malam itu witir. Kalau kita waktunya mepet, kata Nabi kan prioritaskan witir meski 1 rakaat ya. Kalau ada waktu ya silakan, tapi kalau kita lelah juga takut bangunnya kesiangan, Nabi kan mewasiatkan ke Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Dzar witir dulu ya, karena witir ini yang paling pokok dari sholat malam. Kemudian walahu syahidun dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu an inda Ahmad. Ada riwayat yang menguatkan hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad. Berikutnya ini tentang hadis tarawih 443. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah pada bulan Ramadan dan tidak juga pada bulan lainnya.
Ini tolong digarisbawahi, tidak juga pada bulan lainnya. Berarti hadis ini tidak membatasi tarawih di bulan Ramadan. Hadis ini menjelaskan sholat malam Rasulullah sepanjang tahun, ya, bukan khusus tarawih. Ala ihda asyrota rakaatan, tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kamu gak usah tanya bagaimana baik dan panjangnya. Ini juga harus digarisbawahi. Sholat malam Rasulullah itu termasuk sholat tarawih baik dan panjang. Ini yang sunnahnya. Sebagian kita sering bilang yang sunnahnya itu 11-nya, 4-4-3-nya, tapi para ronoknya anger teu nyunah, ya. Atau nyunahnya sebagian, ya. Teu nyunah sampurna. Yang nyunah itu 11 panjang, ya. Dan di Baitur Rahman ini belum nyunah 100% bayah, belum. Nah, kalau nanti sudah ada sepemahaman, Ustadz cenah mau tarawih 30 juz, siap, santri tinggal dikirim ke sini. Ini salah satunya ada, ya. Insyaallah. Tapi harus sepakat dulu nih sisi peribadatan nih. Jadi toel sisi peribadatan, ya. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya lagi baik dan panjangnya. Maksudnya udah pada tahu itu mah, ya nggak usah ditanyakan lagi. Rasul itu standar sholat malamnya 1 malam 2 juz, tapi Rasul menyuruh ke sahabat minimal 1 malam 1 juz, ya. Makanya Quran itu dibagi jadi 30 hari 30 juz, 30 malam 1 malam 1 juz. Itu maksud 1 juz itu gitu, ya. Summa yusolli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat, ya. Makanya di kami istilahnya apa, bukan odoj. Kalau odoj kan one day one juz, dan itu bukan dihafal tapi dibaca begini. Kalau di kami istilahnya onoj, one night one juz, dan 1 juznya itu di dalam sholat malam dibacanya, bukan di luar sholat. Ya meskipun boleh di luar sholat odoj one day one juz boleh, ya, bebas. Tapi yang sesuai sunnah itu 1 malam 1 juz itu dalam sholat malam. Dan tradisi ini masih berlaku, ya. Di masjid-masjid di Indonesia juga kayak di Magetan, ya. Di pesantren-pesantren besar masih berlaku. Apalagi di Timur Tengah, di Mesir, ya, di Saudi, ya, di Syam, di Palestina, Suriah, masih berlaku masjid-masjid besarnya itu 1 malam 1 juz. Qalat Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Ini hanya itu bisa, mengapa Anda tidur sebelum witir? Atau apakah Anda tidur sebelum witir? Tapi yang tepat, mengapa Anda tidur sebelum witir? Jadi Aisyah tahu Rasul sebelum witir itu tidur dulu. Maka jawaban Nabi, ya Aisyah, inna ainayya tanamani, kedua mataku tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Urang mati baliknya, mata tidak tidur tapi hati tidur malaung teh. Kalau Nabi mah meski matanya tidur, hatinya tidak tidur. Ini hadis menunjukkan bahwa 4-4-3 itu
tidak disekaligus-kan. Jadi kalau mau konsisten yang 4-4-3 ini sunnah, begini ngamalinnya. Nanti sebelum witir tidur dulu. Udah tidur lalu baru nanti sholat. Berarti witirnya kapan? Akhir malam ya, tidur dulu ya, akhir malam. Jadi kalau ini mau dijadikan dalil saklek tarawih, berarti tarawih itu dibagi 3 waktu. 4 di awal malam, 4 tengah malam, 3 sahur ya. Tapi ya tidak demikian juga, sebagaimana kita sudah bahas kemarin, intinya fleksibel. Mau di awal malam semua boleh, tengah malam semua boleh. Kayak Nabi kan biasanya tengah malam sholat tarawih. Nabi itu di bulan Ramadan itu tengah malam, atau bukan tarawih ya, qiyam Ramadan, atau semuanya di akhir malam, atau dicicil awal, tengah, akhir. Yang maksud pernyataan saya tadi, soalnya kan ini hadis sering dijadikan dalil satu-satunya tarawih yang sunnah. Maka kalau kita mau jujur, ini satu-satunya dalil tarawih sunnah, begini ngamalinnya. Tidur dulu sebelum witir. Yang kedua, lama ari tereh matunya keneh kehed we. Sami mawon gitu sanes keneh kehed ya. Sawaun alaihim ya, sama saja ya. Nah, apakah 4-4-3 ini 4 1 kali salam, 4 1 kali salam, 3 1 kali salam, atau 2 istirahat dulu, 2 istirahat dulu, baru 3? Maka dua-dua makna itu dibenarkan kata Imam An-Nawawi. Yang memahami 4 di sini langsung 4 silakan. Jadi hemat saya, mohon maaf, berlebihan juga yang menilai 4-4-3 bid'ah ya. Adalah di YouTube juga banyak yang menilai 4-4-3 itu bid'ah. Meski saya nggak sependapat dengan 4-4-3, tapi ai nyebat bid'ah mapanya. Kita kan harus menghargai ijtihad ulama ya. Kalau ijtihad jangan sampai dibid'ahkan, nyeri hati Pak. Masa hasil ijtihad ulama dibid'ahkan. Jagalah adab ya, adab ponis bid'ah itu layaknya untuk yang memang amal bid'ah, bukan untuk ijtihad ulama. Jadi terlalu berlebihan kalau 4-4-3 dipahami ini bid'ah. Karena makna 4-4-3 bisa dipahami 4 1 kali salam, 4 1 kali salam, 3 1 kali salam, bisa. Cuma yang lebih aman mengembalikannya ke hadis Nabi yang kemarin dari Ibnu Umar. Nabi sendiri yang bersabda, dan tidak ada alternatif lain kata Nabi, sholat malam itu 2-2. Maka maksud 4-4-3 itu 2-2 istirahat. Itu yang kemudian dipraktikkan jadi tarawih sebagaimana kita kemarin bahas. 2-2 istirahat ya. Dan dari hadis ini para ulama salaf berijtihad, ditambah karena titik tekan sholat malam Rasulullah itu, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia, di lamanya. Karena lama dengan standar Rasul tidak kuat, maka lamanya dipertahankan, tapi rakaatnya yang ditambah. Jadi hakikatnya beda dikit antara yang 11-4-4-3 cepat dengan yang 23 agak lama. Kenapa? Ya yang 23 ngambil sunnahnya di lamanya, yang 11 ngambil sunnahnya di 11-nya. Mun 2 3 gancang, 11 gancang, sarua hakikatna mah teu nyararuna gitu. Karena sejarah awalnya kenapa tarawih jadi 2-3 itu karena mengejar hadis ini di lamanya. Daripada sholat, contoh kalau 1 juz di 10 rakaat kan berarti 1 rakaatnya 2 halaman. Lebih baik
di 20 rakaat kan agar satu rakaatnya satu halaman. Itu lebih ringan dibanding satu rakaat 2 halaman. Ya, itu ijtihad para ulama salaf. Ijtihad ini sekali lagi tidak pantas kita sebut bid'ah, karena faktanya Rasulullah SAW sendiri tidak pernah membatasi sholat malam hanya 11. Dan guru saya pun Hasan berkesimpulan demikian. Rasul tidak membatasi, jangan kita batasi. Ya. Maka dari itu kemudian si tarwihahnya jadi banyak. Kalau 20 rakaat kan berarti 4 tarwihah, 4 tarwihah, 4 tarwihah, 4 tarwihah, 4 tarwihah. Jadi ada 5 tarwihahnya. Disebut tarawih. Tarawih mah kan lebih dari 3. Ya. Ayo itu mah 4 tarwihah, 4 tarwihah, 3. Bukan tarawih, itu mah tarwihatain. Ya. Eta ge lamun aya tarwihah, faktanya kan salam can beres imam udah berdiri lagi. Mana tarwihahnya? Tarwihah itu kan istirahat jeda. Istirahatnya itu kalau di Masjidil Haram tawaf dulu atau sa'i, ya, salat di maqam Ibrahim gitu. Ya. Jadi sejarah tarawih itu begitu, dan hadisnya yang diambil dari sini karena ingin lamanya. Kemudian yang berikutnya, apakah pernyataan Aisyah di sini Rasul tidak pernah menambah lebih dari 11 berarti membatasi tidak boleh dari 11? Para ulama sepakat, ya, tidak demikian. Yang dimaksud keseringan Rasulullah 11. Ini kan informasi perbuatan Rasulullah. Saya ambil contoh. Rasulullah selalu sholat id di lapang. Apakah bid'ah sholat id di masjid? Bid'ah tidak, Pak? Masa kalau bid'ah di Masjidil Haram di masjid? Masjidil Haram masjid lapang. Masjid. Di Masjid Nabawi masjid lapang. Masjid. Kalau memang karena Rasul selalu di lapang, lalu kemudian yang sholat id di masjid, berarti bid'ah kan? Enggak. Maksudnya afdolnya di lapang, boleh di masjid. Afdolnya 11 lama, boleh lebih lama atau kurang lama atau kurang sebentar, lebih sebentar boleh. Contoh lain, Rasul itu kalau masuk ke Masjidil Haram selalu dari pintu Babu Salam. Abdi tacan pernah Pak ka Babu Salam teh tacan pernah umroh. Bapak-bapak pernah. Ini jamaah haji kan ceritanya nu mana cenah Babu Salam teh lieur. Masuk dari mana saja, sah tidak umrohnya? Sah. Perbuatan Rasulullah rutin itu tidak menunjukkan tidak boleh sebaliknya. Kalau perbuatan itu hanya menunjukkan afdol. Teorinya mujarradul fi'li la yufidul wujub. Kalau dalil hanya menginformasikan perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Itu hanya yufidul istihbab, sebatas menunjukkan lebih baik. Jadi lebih baik 11. Boleh lebih? Boleh. Ya. Lebih baik 11 lama, boleh lebih lama, boleh. Tapi yang lebih baik 11 lama itu. Boleh kurang, boleh. Ya. Terlebih kan pernyataannya tidak boleh lebih, berarti kurang boleh. Ya. Boleh 11 pendek, boleh nggak Pak? Boleh. Muntung waktu bapak-bapak dari itu sah. Tarawehna kalau ini mau dipakai saklek, nggak boleh, harus seperti ini. Ya, boleh. Cuma yang lebih baik 11 lama begitu. Ya. Karena apa? Karena tadi Rasulullah di hadis yang sabda beliau tidak membatasi, silakan. Kemudian
hadis Aisyah tentang sholat malam Rasulullah baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu saya sudah tulis tadi sore, saya kirimkan ke Pak Haji Asep. Beliau kebetulan sedang sakit, ya semoga Allah cepat menyembuhkan beliau dan juga yang sakit yang lainnya, ya. Amin. Dalil-dalilna bilih bapak lieur maca dalil-dalilna lu kabeh dituliskeun sanad. Tinggal kesimpulan di akhirna. Nah, termasuk yang ada di sini. Ya. Kita baca hadis berikutnya di halaman berikutnya nomor 401. Wa fi riwayatin lahuma anha, dalam riwayat Bukhari Muslim dari dia pula dari Aisyah. Ini Aisyah. Kana yusolli minal laili asyra rakaat. Beliau sholat malam 10 rakaat wa yutiru bisajdah, dan witirnya 1 rakaat. Wa yarka'u raka'atayil fajri, lalu sholat 2 rakaat qabla subuh. Fatilka thalatha asyrata rakaatan, maka itu jadi 13 rakaat. Jadi Nabi sholat 13 rakaat pernah dihitung dengan qabla subuh. Kita fokus di sholat malamnya. Lihat ini formasi sholat malamnya 4-4-3 bukan? Bukan. 10-1, ya kan? 10-1. Pertanyaannya, 10 ini sekali salam atau 2-2-2-2? Kalau tadi mau dipahami 4-4-3 harus 4-4-3, berarti ini juga harus 10-1. Pertanyaan berikutnya, kalau tadi Aisyah mengatakan di bulan Ramadan dan luar Ramadan, ini pun sama. Berarti mau Ramadan, luar Ramadan, 4-4-3 silakan, 10-1 silakan. Nggak harus 4-4-3. Dan kalau kita mau pakai hadis Aisyah, terlalu banyak alternatifnya. Maka dari itu jumhur ulama mengembalikan ke hadis Nabi, sabda Nabi langsung, bukan laporan Aisyah. Laporan Aisyah 4-4-3 itu hakikatnya menggambarkan waktu formasinya saja. Jeda dulu. 10-1 juga demikian. Kemudian hadis ini di riwayat yang lain yang saya tulis di makalah ilmiah saya yang sudah saya share linknya. Aisyah menyebutkan wa yutiru min kulli rak'atain, wa yutiru wa yusallimu min kulli rak'atain. Nabi salam setiap 2 rakaat lalu witirnya 1. Jadi 10-1 itu 2-2-2-2-1. 11 itu. Dan pernyataan Aisyah wa yusallimu min kulli rak'atain, salam di setiap 2 rakaat, ini sesuai dengan hadis Nabi yang awal, sholatul laili masna masna. Maka dari itu para ulama jumhur sepakat yang terbaik itu sholat malam itu 2-2, mau 4-4-3 maksudnya 2-2 istirahat, 2-2 istirahat, 10-1 maksudnya 2-2-2-2-2 istirahat 1, begitu. Jadi kembalikan ke dalil pokok, ya. Karena Aisyah sendiri menjelaskan demikian di riwayat lain. Yang dimaksud 10 itu 2 kali 2 rakaat salam. Dan kalau 11-nya 2 istirahat, 2 istirahat, 2 istirahat, 2 istirahat, itu bisa dipakai disebut tarawih, ya. Misal istirahat dulu. Dan kalau memang sholatnya 1 juz, pasti istirahat dulu, ya. Saya di Masjid Pasir Koja baru tahun kemarin cetak ayeuna cetak cobaan sajus teh gitu. Kabaitur Rahman mah can wantun jadi macan. Sok cenah Ustad, tapi 2-2-2, tapi jeda.
Ya iya tuh pasti ada jeda. Emang kenapa gitu? Di dia cenah seur aki-aki jeung nini bala leser cenah gitu. Jadi 2 rakaat istirahat dulu, bring ka cara itu teh, Pak. Ya 2 menit 3 menit. Atau Ustaz maju lagi. Tah eta baru tarawih. Santai. Salatnya santai, ada jeda istirahat dan lebih dari 2 tarwihah kan? 2 istirahat. 2 istirahat, 2 istirahat, 2 istirahat tuh. Ini baru tarawih. Jadi kalau 4-4-3 mah nggak mungkin tarawih, tarwihatain. Ya. Kemudian masih dari Aisyah qalat, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili 13 rakaatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin, witirnya 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini yang kemarin kita bahas. Kalau disebut witir 5 berarti 5 nanti salamnya di akhir, 1 kali salam. Kalau 5 2 hiji witirna hiji lain 5. Yang tak kemarin Pak Haji tanyakan 3 cenah cuma 2 1. Iya itu hakikatnya 1 witirnya, bukan 3. 2 jeung 1 berarti nu ganjilna 1. Yang 2-nya bukan ganjil. Masa 2 ganjil ya. Meski ya kemarin sudah kita bahas, kita tetap hargai ya ijtihad ulama-ulama yang kekeh menilai witir itu 3 meski pengamalannya 2 plus 1. Dah hakikatnya mah boleh kan, 2 plus 1 kan boleh, cuma beda nama aja. Kalau kita menyebutnya itu witirnya pasti 1, kalau mereka menyebutnya witirnya 3. Jadi yang disebut witir 5 itu 5 rakaat sekali salam. Ini 13 kan. Kalau witirnya 5 berarti berapa sholat malam sebelumnya? 8. Nah 8 ini 1 kali salam atau 2. Ini juga jadi dalil bahwa kalau kata Hasan, sholat malam Nabi itu 11 atau 13. Ini dalilnya. Meski kata Ibnu Hajar sangat mungkin 13 yang ini itu 2-nya iftitah. Iftitah ada dalil iftitah, cuma di Bulughul Maram nggak ada. Kalau di Riyadhus Shalihin ada. Nabi itu kalau memulai sholat malam suka sholat dulu 2 rakaat. Apa bedanya iftitah dan sholat malamnya? Kalau iftitah cepat, baca kuliah kulhu. Sapanjang-panjang lagi kuliah yuhal kafirun Pak. Sapanjang-panjang lagi kulhu ya. Nah kalau sholat malamnya Nabi baca yang panjang, Ar-Rahman sarokaat, Al-Waqiah sarokaat. Dua orang mapan Ar-Rahman 11 rakaat. Nabi mah Ar-Rahman sarokaat ya. Itu jadi kalau ini 2 lalu 5 berarti sholat malamnya 6. 6 itu 1 kali salam atau 2-2-2? Boleh, silakan dua-duanya. Dan kalau ini mau dipakai ya, soalnya ini juga dipakai oleh sebagian ulama di Bandung, jadi dalil boleh sholat 13 rakaat tapi yang 2 rakaatnya iftitah. Kalau memang begitu berarti bukan 4-4-3, 2, 6, 5. Ini yang sering saya jelaskan bahwa 4-4-3 itu nggak baku, bukan satu-satunya dalil. Cuma 4-4-3 mah khusus tarawih, mana dalil khususnya? Kan tadi Aisyah sendiri menjawab Ramadan atau di luar Ramadan, berarti bukan mengkhususkan Ramadan. Ini juga sama, yang 8 plus 5 ini juga Ramadan atau di luar Ramadan. Atau yang tadi 10 plus 1 Ramadan di luar Ramadan. Artinya Nabi baik Ramadan atau di luar Ramadan fleksibel.
443 mungkin, 10-1 mungkin, 8-5 mungkin. 8 itu kalau dihitung dengan iftitahnya berarti 2, 6, 5 mungkin. Cuma, nah yang paling tepat sebagaimana dijelaskan para ulama jumhur, kembali ke dalil umum 2, 2, 2, 2, 2. Jadi kalau 6, 2, 2, 2 plus 5 gitu. Kalau 10-1, 2, 2, 2, 2, 1. 4-4-3, 2, 2, jeda, 2, 2, 3 gitu. 4-4-3. Jadi kalau ini mau dipakai dohirnya agak berat memang. Sok bayangkeun salat 10 rakaat can beser can haus ya. Ya kemungkinan besar 2, 2, 2, 2 ya, kembali ke dalil umum. Kemudian masih dari Aisyah, wa anha radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu witir. Wantaha witruhu ila sahar, dan witirnya selesai di waktu sahur ya. Kalau istilahnya sahar, kalau sahur itu makanan. Cuma di kita nggak lumrah istilah sahar, istilahnya sahur. Ini jadi dalil bahwa sebaiknya witir itu diakhirkan dan itu di waktu sahur. Kayak yang tadi 4-4-3, Nabi itu sebelum witir tidur dulu. Ya, nanti witirnya di waktu sahur. Boleh nggak cenah usah diamalkan di sini nanti Ramadan? Misalkan di sini 4 pas witirnya saya mau pulang mau tidur dulu, boleh asal ada jaminan bapak sholat witir. Bisi kaburangan ya bapak balik ting sahur ya. Kalau nggak ada jaminan ya udah lebih baik berjamaah di masjid 3 rakaatnya. Meski tadi sebaiknya begini, dan ini berlaku bukan Ramadan saja Pak ya. Ini berlaku di sepanjang tahun. Sholat malam kita di awal malam, di tengah malam silakan, tapi usahakan witirnya itu di waktu sahur. Sahur itu kan sihir, itu arti asal sihir itu samar. Kenapa disebut sihir? Karena samar antara nyata dan tidak nyata. Kenapa sahur disebut samar? Ya karena samar. Disebut malam geus rada caang, disebut siang poe keneh. Ya, makanya disebut sahar. Jadi kalau kita adalah waktu janari ya, waktu sahur itu. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumu minal lail, dia pernah sholat malam, fataroka qiyamal lail, dia lalu tidak lagi sholat malam. Jadi ini yang belang betong, bahkan betong salilana, pernah sholat malam, kemudian sekarang tidak lagi. Jangan. Oh jangan berarti jelek. Atau makna hadis ini, dia bangun di waktu malam tapi tidak sholat malam. Bangun aja naon, beser Liga Champion ya, kerusum deh ya Liga Champion. Udah, tapi itu sholat malam ya. Makanya para pemuda dulu zaman saya, duh cenah ripu, cenah jadi pemuda masjid teh laju Liga Champion teh paboleh cing tahajud. Bageula teh ya karena sudah ada tuntutan, masa bangun malam tapi tidak sholat malam. Jadi wayahna we. Yang ngarona sama lebaran tuh ngarona tidak ada sholat malam. Nyata cenah Ustad, pas adan awal teh pas tunuh-tunuhna. Pas adan awal teh pas tunuh-tunuhna cenah ngarona teh, jadi balik subugi kaburangan ya. Jangan seperti itu. Baik, cukup, kita nanti sambung di kajian dengan tanya jawab pada sholat isya. Aku ngabil hayan badan naroskeun. Mangga Pak Haji.
11 rakaat, 225 salam. Dalam bentuk witirnya 3 rakaat dibagi 2, jadi salamnya 2 kali, 2 dan 1. Itu bagaimana witirnya? Ya itu boleh ya, karena witir 3 itu ada riwayat lain 2 lalu 1, terlepas dari bagaimana penamaannya ya, apakah witirnya 3 atau 1 gitu. Kalau saya tetap yang ganjilnya yang 1, yang 2-nya bukan gitu. Nggak jadi soal. Intinya kan witir mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh. Jadi kalau praktik yang tadi witir 2 lalu 1, yaitu hakikatnya witir 1 boleh. 3 langsung 1 kali salam boleh. Ya, diperbolehkan. Ya. Mengapa, Ji? Panjang dari yang 11 rakaat. Tapi prakteknya kadang-kadang yang 23 rakaat itu justru lebih singkat waktunya daripada yang 11 rakaat. Iya. Yang 5 menit. Itu di lembur saya, Ustaz. Iya. Yaitu guyonan saya anu 11 ayeuna mah sarua bid'ah, nu 23 leuwih bid'ah. Kalau dulu yang 11 nyunah, yang 23 nyunah. Ya, nyunah dalam artian karena mengejar lamanya, cuma nggak kuat lama berdiri, jadi diperbanyak rakaat. Aya nama nu 11 bid'ah, bid'ah pondokna, nu 23 leuwih bid'ah pondokna. Iya. Jadi ya itu saya yakin ya di level ulama-ulamanya mereka sendiri mengakui ada yang salah. Buktinya yang ketika viral berita 7 menit itu ya, MUI juga kan berkomentar gitu-gitu ting mau ulah gitu. Jadi di satu sisi mereka sepakat lah, itu hanya mohon maaf ya penyimpangan dari orang-orang yang terlalu mengikuti pasar ya. Jadi yang 23 normal juga banyak Pak Ci. Ya, yang 23 ya tentunya lebih lama dari yang 11. Tapi standar bacaannya nya diurangkan rata-rata 1 rakaat setengah halaman lah ya. Standar walaili idza yaksha wa syamsi wa duhaha. Jadi yang 23 yang begitu juga masih ada. Jadi tentu kalau terlalu cepat kitanya sendiri juga kan tidak akan khusyuk ya. Jadi nya salah gitu. Nya nu 11 nu gancang ge salah, gancang-gancang teuing. Terima kasih Pak Haji. Istilah tarawih itu sendiri apakah waktu zaman Rasulullah sudah ada istilah tarawih? Belum. Enggak ada. Zaman Rasulullah tidak ada istilah tarawih. Di hadis tidak ditemukan istilah tarawih. Istilah tarawih itu muncul di zaman salaf seiring praktik 22 tarwihah, 22 tarwihah, 22 tarwihah sampai 5 kali 20 plus 3 ya. Jadi di hadis kita nggak akan temukan istilah tarawih, nggak ada. Tarawih itu istilah yang muncul di salaf seiring praktik sholat yang itu ya, yang minimal 23 rakaat dengan praktik 22 tarwihah istirahat dan seterusnya gitu. Di bulan Ramadan. Tarawih itu di bulan Ramadan. Jadi yang praktik 22 istirahat berjamaah di awal malam itu di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak ada berjamaah. Ya, di luar Ramadan tidak ada di awal malam serentak begitu, nggak ada. Dan itu ya memang kalau kita mau tarik lebih jauh kan, tarawihnya itu sendiri secara umum memang bid'ah. Bid'ah dalam pengertian zaman Rasul tidak pernah terjadi. Kan kemarin saya bahas, zaman Rasul sholat malam itu tengah malam, dan Rasul hanya mengizinkan 3 malam.
Sisanya kan Rasul suruh pulang, takut diwajibkan. Nah, karena ada ilat takut diwajibkan, artinya boleh berjamaah dirutinkan. Bahkan bulan Ramadan, bukan Ramadan saja, di luar Ramadan pun boleh dirutinkan berjamaah. Cuma memang momentum umat Islam berkumpul di masjid itu di bulan Ramadan. Soalnya ya maaf lah nya Pak Haji Nudara Rines pan ngaraosnya bulan Ramadan mah asar teh dikondisikan kita pulang kan. Ya, itu semua dari sejak zaman dulu. Saya sibuk-sibukna dagang tetap dikondisikan. Anu dagang malam itu tukang gorengan di abdi Pak Haji tukang gorengan taraweh. Jadi itu sudah terkondisikan dari dulu bahwa di bulan Ramadan itu tiap malamnya minimal beperihun malam-malam biasa tidak rutin. Nah ini bulan Ramadan itu memaksakan. Nah momentum itu yang diambil oleh para ulama untuk merutinkan kemudian sholat tarawih. Jadi memang nggak ada zaman Rasul tarawih, nggak ada. Di awal malam berjamaah itu nggak ada. Meski bukan berarti tidak boleh, ya, karena zaman Rasul ada alasan takut diwajibkan. Sekarang sudah tidak ada, boleh. Cuma pertanyaan kenapa kok Ramadan saja, bukan di luar Ramadan? Ya karena memang ada hadis-hadis khusus. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu yang membuat umat Islam dan secara alami dengan saum Ramadan kan terkondisikan bukanya kan di rumah atau bukanya meluangkan waktu otomatis sudah buka kan nyalse gitu buat sholat isya, buat tarawih itu. Alami saja itu. Mangga. Boleh, iya. Kan praktik sholat berjamaah sholat malam Nabi bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Nabi dengan Ibnu Abbas itu kan yang malam-malam itu sholat malam. Nabi dengan Hudzaifah yang Nabi baca 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ya. Sugante ti An-Nisa teh salam balik deui ka Ali Imran. Itu juga sholat malam, ya. Yang Nabi baca berjamaah dengan Ibnu Mas'ud itu juga sholat malam bukan Ramadan. Kata Ibnu Mas'ud, saya punya hati yang jelek ke Nabi, gak mau sholat lagi dengan Nabi, hati saya jelek. Kenapa kamu jelek ke Nabi? Ya cenah, saya selalu berharap kapan ruku gitu. Siga Pak Haji menimam panjang deungnya. Sok kesal gitu, ira ruku. Panjang itu husunya jadi kesal salatnya gitu. Mentak dieureun kana imamna. Begitu itu kan berjamaah, ya, banyak lah hadis-hadis tentang berjamaah salat malam. Jadi boleh. Meski memang tidak dianjurkan untuk dirutinkan, sesekali boleh, ya. Cukup Pak Haji? Mangga Pak Haji. Kalau sudah salam berarti sudah selesai satu rangkaian. Jadi kalau 8 rakaat kita batalkan, 8 rakaatnya sudah salam. Ya, berarti sudah kita melanjutkan yang ke-9 dan seterusnya. Nggak usah diulang lagi dari awal. Nah itu enaknya yang dua. Nah, namun opat lah. Tilu hitut, wah balikan deh ti hiji. Gitu, tapi ya silakan lah, ya. Jadi mau 4 kalau di satu masjid, cenah Ustaz justru tare opat nya kumaha dinya we. Jadi kalau 4 baru 3 batal berarti diulangi. Tapi kalau 2 lalu rakaat ketiganya mulai lagi batal, diulanginya dari rakaat ketiga bukan dari rakaat ke-1.
Pokoknya patokannya salam. Ketika salam udah. Contohnya kan gini, kita 4 rakaat, terus ngobrol boleh? Boleh kan? Cek imam deh, tolong itu rapatkan barisnya, boleh? Boleh kan, udah salam. Ya. Atau Pak Haji nyarek barudak, kaneng tuh barudak keraneng we keur tarawih teh, sudah salam kan? Sudah salam yang pertama tadi, boleh? Boleh. Kalau tidak boleh berarti batal kan? Enggak ya, karena sudah ditutup dengan salam ya. Berarti nanti sambung lagi rakaat yang baru. Yang lain mengapa Ji? Saya kalau salam kadang-kadang cuma 4 rakaat, tapi 2-2. Kan waktunya mepet, punya kesianan. Ya pentingkan witirnya Pak Haji. Ya witirnya tetap 3. Oh iya, ya nggak apa-apa. Saya pun kemarin karena sedang sakit 7 rakaat, tapi tetap 1 juz. Ya. 7 rakaat tapi tetap 1 juz karena saya capek naik turunnya, lagi napas pendek. Ya saya biasa yang 1 rakaat 2 halaman, 1 rakaat 3 halaman. Beres adzan subuh itu beres ya. Jadi boleh. Saya juga kemarin 7 rakaat. Kalau malam sebelumnya masih 11, 4 bada isya, bada adzan awal 7 itu. Soalnya rata-rata 1 jam itu paling cepat 7 rakaat ya, paling cepat. Jadi kalau saya sedang sakit bangun 3:30 itu paling 7. Kalau mau 11 ya bada isyanya harus 4, kedah nabung heula gitu. Lamun teu kitu malah 11 ya. Beda dikit kan Pak Haji. Pak Haji bangun jam 3, walau luasa Pak Haji bangun jam 3 mah. Oh ya, laju jupe aja. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Ya kembali ke dalil umum. Dalil umum Nabi itu yang pokok 2-2-2, tapi boleh 4-4. Ya kalau boleh saya usul konsisten lah kalau 4-4. Tapi boleh juga 2-2. Cuma kalau Bapak mau nambah sholat malam sesudah tarawih di awal malam, jangan lupa witirnya jangan diulangi lagi. Jadi kalau Bapak awal malam sudah dengan witirnya, nanti akhir malam jangan witir lagi. Kalau Bapak baru 8 sengaja nanti witirnya diakhirkan, silakan. Yang jelas witirnya 1. Nanti hadisnya kita bahas di pertemuan yang akan datang, di hadis nomor 407 ya. Insyaallah pekan depan kita akan bahas hadisnya. Jadi maksud tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam itu bukan nggak boleh tahajud dan tarawih, boleh, asal witirnya jangan ada 2 kali. Cukup mungkin? Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.